Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Selama 3 bulan berikutnya, Zhu Hengyu telah memenggal lebih dari 3.000 raksasa lava. Lebih dari 3.000 binatang lava juga memberi Zhu Hengyu lebih dari 3.000 biji api penyucian. Setelah menjelajahi jauh-jauh, Zhu Hengyu akhirnya mengerti semburan bola api ini. Bola api meledak ini bisa dilepaskan tanpa media. Namun, dengan tidak adanya media, jangkauannya sangat dekat dan dampak ledakannya sangat kecil. Khususnya selama ledakan, fragmen yang dibentuk oleh pembawa benar-benar hilang. Dalam kasus pembawa, kekuatan bola api meledak bisa 2 kali lipat. Semakin banyak energi api yang bisa dipegang oleh pembawa, semakin kuat kekuatannya untuk meledak. Sebagai gantinya bagi orang lain, kekuatan bola api meledak ini mungkin terbatas. Setiap kali bola api meledak dilepaskan, dibutuhkan beberapa saat untuk menahan sebelum melepaskan bola api ledakan berikutnya. Setelah isi ulang selesai, tidak ada rilis segera. Energi api di pembawa akan cepat hilang. Karena itu, bagi beku biasa, kekuatan bola api yang meledak adalah konstan. Bagi Zhu Hengyu, yang memiliki daya tembak tak terbatas ini sangat berbeda. Dengan dukungan daya tembak yang tak terbatas, Zhu Hengyu dapat melepaskan bola api yang meledak tanpa batas. Selama volume pembawa cukup, Zhu Hengyu dapat terus-menerus menuangkan kekuatan nyala ke pembawa terus-menerus. Karena itu, di tangan Zhu Hengyu, kekuatan bola api yang meledak ini hampir tidak terbatas. Untuk beku biasa tanpa daya tembak tanpa batas, itu hanya dapat mengisi satu ledakan bola api sekaligus. Setelah muatan selesai, perlu disanggah untuk jangka waktu sebelum muatan kedua dapat dilakukan. Masalahnya sekarang adalah bahwa tanpa menunggu akhir buffering, kekuatan nyala dalam pembawa mungkin telah lama tersebar. Namun, bahkan dengan kekurangan seperti itu, kekuatan bola api semburan ini masih tidak kalah dengan nyala api ledakan sihir Zheng Xiaoyu. Bola api yang meledak dituangkan ke dalam karier akan langsung mengenai semua target dalam jarak 100 meter dari lingkaran lawan. Dan fragmen dari karier itu sendiri juga akan menyebabkan dampak fisik yang keras pada target. Di sisi ini, setelah lebih dari 3 bulan dipancung, hal-hal yang membuat Zhu Hengyu tak berdaya terjadi. Saya tidak tahu mengapa, karena Zhu Hengyu membunuh lebih dari 3.000 binatang lava. Tidak peduli seberapa Zhu Hengyu berkeliaran, tidak ada lava Warcraft baru. Dalam keputusasaan, Zhu Hengyu harus menyerah dan terus berburu benih api. Setelah mengenali arah, Zhu Hengyu melaju dengan kecepatan penuh ke arah pusaran lava. Hampir 2,5 tahun setelah Zhu Hengyu memasuki api penyucian tanpa akhir, Zhu Hengyu akhirnya tiba di sekitar pusaran lava. Alasan mengapa Zhu Hengyu tidak memiliki pertama kalinya, bergegas ke pusaran lava dan menyambar 10.000 buah ajaib kuno yang liar itu. Itu karena Zhu Hengyu menemukannya 2 bulan lalu dan mencapai pusaran lava. Pusaran lava sangat besar, dengan panjang dan lebar ratusan mil, yang sangat mudah ditemukan. Namun, pusat pusaran lahar adalah lubang hitam tanpa dasar. Lubang hitam disemprot dengan api ungu. Tepat di atas api ungu, ada simpul api yang terbentuk oleh kondensasi api ungu. Dari pandangan sekilas, di dalam simpul api besar berdiameter ribuan kilometer, jutaan hantu hitam berputar-putar liar, berdampak berusaha menyingkirkan ikatan-ikatan api. Sangat disayangkan bahwa batas api tidak hanya berlebihan dalam suhu dan kekuatannya luar biasa. Tidak peduli bagaimana jutaan bayangan berdampak, mereka tidak akan bergerak sama sekali, seterang gunung Tai. Ketika Zhu Hengyu tiba di sini lebih dari 2 bulan yang lalu, pada dasarnya seperti ini. Hanya saja batas api pada saat itu berdiameter lebih dari 1 kilometer. 2 bulan lalu, dunia api berdiameter puluhan ribu meter, diameternya hampir 10 kilometer. Jelas, masih dini sebelum buah kuno dewa-dewa kuno matang. Setelah bosan, Zhu Hengyu menoleh dan terus memburu binatang lava dan berburu api warisan bola api yang meledak. Sekarang, karena lava raksasa tidak lagi muncul, tidak masuk akal bagi Zhu Hengyu untuk terus berbalik secara membabi buta. Karena itu, Zhu Hengyu bergegas kembali ke pusaran lava, menunggu dengan sabar di sini. Dalam periode waktu berikutnya, diameter persimpangan api akan menyusut 100 meter setiap hari. 10 hari kemudian, simpul api ungu telah menyusut menjadi hanya 1 meter. Ketika batas api menjadi lebih kecil dan lebih kecil, suhu di sekitarnya menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada saat yang sama, kobaran api dari mata pusaran lava menjadi lebih kuat. Di bawah nyala api meletus dari inti api penyucian. Dalam simpul api, jutaan hantu hitam memasuki kondisi gila. Jika hantu hitam itu bijaksana, mereka harus tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka. Jika mereka tidak bisa menembus batas api ini, mereka akan mati.
Sangat disayangkan bahwa simpul batas api ini tampaknya dibentuk oleh kondensasi langit dan bumi. Tidak peduli bagaimana hantu hitam bertabrakan, itu tidak akan bergerak sama sekali. Akhirnya, pada siang hari 10 hari kemudian, di tengah-tengah pusaran lava, api ungu besar naik ke langit. Melihat sekeliling, dalam simpul api ungu, jutaan hantu hitam langsung berubah menjadi asap abu-abu. Kemudian dalam sekejap mata, itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan oleh api penyucian ungu. Simpul api ungu itu tiba-tiba membeku, mengembun menjadi hitam dengan buah merah, tembus cahaya, sangat aneh. Buah mangga gu kuno sudah matang. Melihat pemandangan ini, ratusan biksu di sekitar pusaran lava menjerit dan berlari dengan liar. Setiap orang hanya memiliki satu tujuan. Itu buah sihir kuno liar yang menggantung di tengah pusaran lava. Sayangnya, hanya beberapa langkah, semua orang berhenti. Saat buah kuno tandus sudah matang, api penyucian yang disemprotkan di pusat pusaran lahar adalah saat yang paling kuat. Panas yang menakutkan yang keluar dari pusat pusaran lava dikurangi hingga batasnya. Bahkan baju besi penyucian tidak bisa sepenuhnya mengisolasi suhu setinggi itu. Hanya beberapa langkah lagi, asap hitam membubung dari tubuh banyak beku. Pada saat yang sama, aroma barbeque meludah dengan cepat terisi. Jelas, tempat perlindungan dari Purgatory Warframe sangat berkurang. Api-api penyucian mulai membakar daging para beku. Tetapi bahkan dengan rasa sakit seperti itu, masih belum ada yang mencoba untuk mundur. Pada saat ini, semua orang yang berkumpul di sini memiliki setelan api penyucian. Orang-orang tanpa pakaian penyucian tidak akan pernah datang ke sini. Bahkan jika Anda datang ke sini, itu buang-buang waktu. Saat buah kuno yang menua matang, suhu pusaran lava mencapai titik tertinggi. Namun kemudian, suhu lava vortex akan terus menurun. Ini tidak akan berhenti sampai suhunya turun ke tingkat keempat api penyucian, suhu normal. Dalam proses pendinginan, siapapun yang pertama berjalan di depan buah mangga furugu dapat mengambil buah mangga furugu ini. Oleh karena itu, ketahanan api telah menjadi kualitas yang paling penting. Siapapun yang memiliki ketahanan api tertinggi akan dapat lebih dekat dengan Desolate Manggis. Rasakan panas mengerikan pada inti pusaran lava. Bahkan Zhu Hengyu, yang telah makan 9 buah vulkan, tidak bisa menahan diri. Meskipun buah vulkan sombong, suhu di sini terlalu tinggi. Begitu tinggi sehingga bahkan Zhu Hengyu tidak bisa mendekat. Untungnya, meskipun Zhu Hengyu tidak bisa menahan suhu setinggi itu, sebaliknya, orang lain tidak bisa menahannya. Yang lain hanya bisa makan 1 atau 2 buah vulkan. Buah dewa api tidak semudah diperoleh seperti buah roh api. Zhu Hengyu tinggal di sini selama setengah tahun sejak dia memasuki lantai 4 api penyucian. Tetapi dalam 6 bulan terakhir, Zhu Hengyu belum pernah menemukan buah vulkan. Dapat dilihat dari ini bahwa 4 lantai api penyucian, meskipun mereka memang memiliki buah vulkan, tetapi kelangkaan mereka benar-benar langka. Bahkan jika seseorang bisa mendapatkannya, itu pada dasarnya adalah batasnya. Jika Anda ingin makan 2 atau 3, tidak ada pintu seperti itu. Sebaliknya, bagaimana jika pihak lain makan 3? Zhu Hengyu sudah makan 10, dan telah melampaui batas. Setelah bergegas beberapa langkah, jika Zhu Hengyu secara paksa bersabar untuk sementara waktu, ia dapat terus berlari ke depan untuk puluhan meter. Tapi dengan cara itu terlalu mencolok. Jika Anda tidak ingin menjadi target, Zhu Hengyu tahu bahwa ia harus belajar bersembunyi. Di antara saat-saat pikirannya, Zhu Hengyu melangkah mundur, dan dia tidak tahan terbakar. Melihat pemandangan ini, para biarawan di sekitar tidak ragu. Lagi pula, bukan hanya dia seperti Zhu Hengyu. Banyak beku yang relatif cepat tetapi memiliki ketahanan api rendah akan melakukan kesalahan ini. Mengamati kerumunan di sekitarnya terus-menerus, Zhu Hengyu mempertahankan posisinya dan menjaga dirinya di garis depan eselon kedua. Dekat dengan eselon pertama, tetapi tidak pernah terlalu dekat. Waktu berlalu setiap menit. Para biarawan bergerak selangkah demi selangkah, kuat melawan suhu tinggi, dan melangkah lebih dekat ke buah kuno yang liar. Pada saat yang sama, pusaran api di timur, ribuan mil jauhnya. Su Ziyun juga menggertakkan giginya dan tetap berada di garis depan eselon kedua. Pada saat ini, posisinya pada dasarnya persis sama dengan Zhu Hengyu. Dalam setengah tahun terakhir, Su Ziyun lebih beruntung, dan bahkan menemukan 2 buah vulkan. Alasan untuk menemukan begitu banyak bukan hanya karena keberuntungan Su Ziyun. Anda tahu, dengan dukungan Zhu Hengyu, Su Ziyun awalnya memakan buah vulkan. Jadi setelah memasuki lantai 4 api penyucian, dia hanya mengabaikan asap api penyucian biasa. Dan dibandingkan dengan Zhu Hengyu, Su Ziyun tahu lebih banyak tentang kehancuran iblis kuno. Karena itu, Su Ziyun tidak langsung mencari pusaran lava. Pusaran lava sangat besar sehingga Anda tidak perlu menemukannya dengan sengaja. Dalam perjalanan mencari buah vulkan itu akan ditemukan secara alami. Karena itu, sejak hari pertama memasuki lantai 4 api penyucian, Su Ziyun telah berlari dengan kecepatan penuh. Su Ziyun sendiri adalah penembak tipe kecepatan gerakan itu sendiri sangat cepat. Selain itu, Zhu Hengyu memberinya darah 365 molotuo. Dengan cara ini, kecepatan bergerak Su Ziyun hampir dapat dibandingkan dengan Zhu Hengyu.
Dalam 6 bulan terakhir, Zhu Hengyu juga mencari buah vulkan. Tetapi pada kenyataannya, sebagian besar waktu dan energinya mencari dan berburu raksasa lava. Tidak seperti Su Ziyun, dia hanya mengabaikan binatang lahar dan berlari dengan kecepatan penuh untuk mencari buah vulkan. Bepergian ribuan mil sehari dan berjalan di bawah 800 di malam hari, Su Ziyun menemukan 2 buah vulkan selama setengah tahun. Dengan yang diberikan oleh Zhu Hengyu, Su Ziyun memakan 3 buah vulkan. Ketahanan nyalanya juga telah mencapai tahap Xiao Cheng. Meskipun masih jauh dari sebanding dengan Zhu Hengyu, tetapi dibandingkan dengan yang lain itu terlalu banyak. Namun, meskipun demikian, pendapat Su Ziyun untuk manggis kuno yang rapuh tidak stabil. Anda harus tahu bahwa keluarga besar dan pasukan pasti akan menyimpan banyak kartu untuk membantu mereka merebut buah kuno. Kartu bawah mungkin ramuan anti-api berbasis air atau berbasis es. Kartu hall dapat berupa senjata ajaib atau senjata ajaib. Bahkan, kartu terbawah mungkin satu set kostum pertempuran kuno. Secara keseluruhan, itu tidak cukup untuk memiliki ketahanan api yang tinggi jika Anda ingin merebut Gumango kuno. Jika Anda ingin memastikan bahwa Anda dapat mengambil buah purba, Anda harus siap untuk itu. Pada saat ini, ada 3 pusaran lava di seluruh api penyucian tanpa akhir. Hampir pada saat yang sama, ketiga manggis kuno yang sepi matang pada saat yang sama. Hanya ada lebih dari 1000 biksu yang tersisa, dibagi menjadi 3 kelompok di sekitar pusaran lava. Selangkah demi selangkah, bertarung melawan nyala api yang mengerikan, berbaris menuju buah kuno yang liar. Dengan berlalunya waktu, 1 menit dan 1 detik, akhirnya, eselon pertama, biarawan di garis depan, kurang dari 1 kilometer jauhnya dari buah kuno yang sepi. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu di barat dan Su Ziyun di timur mulai berakselerasi pada waktu yang hampir bersamaan. Jika seseorang dapat melihat 2 orang secara bersamaan, mereka akan terkejut mengetahui hal itu. Kedua orang itu mulai berakselerasi pada saat yang sama dan memasuki eselon pertama pada saat yang sama. Bukan hanya itu, tetapi setelah memasuki eselon pertama, keduanya melambat sedikit. Tapi masih tidak terlalu jauh di depan, tetapi di belakang beberapa orang di barisan depan. Itu sekitar 10 meter di belakang, menjaga jarak satu sama lain. Jika Anda terus bergerak maju, itu pasti akan menarik perhatian beberapa orang pertama. Setelah diperhatikan, itu akan menatap dan menjadi sasaran perhatian semua orang. Akibatnya, jika Anda ingin terkejut, itu sama sekali tidak mungkin. Akhirnya, para beku terkemuka telah mencapai jarak 100 meter dari 10.000 buah purba liar. Pada saat ini, beberapa biksu di garis depan membuka mulut mereka dengan keras dan meraung dengan liar. Dideru, beberapa biksu melangkah dengan kasar dan kecepatan mereka meningkat secara eksponensial. Pada saat yang sama, di sekitar tubuh beberapa beku, angin ajaib yang khas pada angin sihir dan dililit. Pada saat inilah Zhu Hengyu dan Su Ziyun hampir menendang tanah pada saat yang sama dan melaju dengan kecepatan penuh. Tiba-tiba, di 3 pusaran lava, sekitar 10 orang yang berhak merebut Guanmogo liar mulai berlari liar. Belum lagi situasi Su Ziyun. Di sisi ini, di antara berlari gila Zhu Hengyu, ia dengan cepat menyusul eselon pertama 3 orang teratas. Meskipun berakselerasi pada saat yang sama, jelas bahwa kecepatan Zhu Hengyu jauh lebih cepat daripada yang lain. Hari ini, setengah tahun kemudian, tubuh Zhu Hengyu telah mencapai paragraf 47. Bahkan jika seseorang lebih tinggi dari tingkat iblisnya, paling banyak hanya 3 tingkat lebih tinggi. Ini bukan celah besar. Akibatnya, efek Zhu Hengyu mengonsumsi 3000 buah darah luo disoroti. Sepanjang jalan, kecepatan Zhu Hengyu sangat cepat. Dalam 30 meter, Zhu Hengyu mengurangi jarak antara satu sama lain dari 10 meter menjadi 3 meter. Di antara berlari dengan kecepatan penuh, Zhu Hengyu tersenyum dingin, mengarahkan tangan kanannya ke pedang dan menjepitnya ke taktik pedang. Di antara ayunan pergelangan tangannya, serangkaian 3 sunrose dipenjara dan dipotong menuju 3 depan. Saya bersihkan. Merasa serangan Zhu Hengyu, meskipun 3 orang pertama tidak mau, mereka harus bergerak ke samping untuk menghindari 3 penjara Dao Shen Luo. Namun, di bawah konsesi ini, kecepatan 3 orang pertama sangat berkurang dalam sekejap. Ini adalah kasus perlombaan 100 meter, Anda hanya bisa bergerak maju, tidak menyamping. Kalau tidak, penurunan kecepatan terlalu besar. Mengambil keuntungan dari saat ketiga biksu itu bergerak ke samping, Zhu Hengyu mengerahkan kekuatan pada kedua kakinya dan melampaui masa lalu dengan kecepatan penuh. Pada saat mengejar ketinggalan, Zhu Hengyu tersenyum, dan taktik pedang terbang di tangannya, dan 3 Shen Luo lainnya dipenjara dan dipotong. Dalam menghadapi serangan yang hampir terjadi ini, ketiga biarawan itu benar-benar tidak dapat menghindar, mereka hanya bisa menonton penjara Shenrou dan membanting tubuhnya dengan keras. Shenrou dipenjara dan tidak hanya memiliki kekuatan penghancur Shenrou yang kuat. Yang paling penting adalah itu juga berisi pola sihir penjara-penjara energi sihir. Di bawah amarah, 3 biksu yang telah bergegas ke garis depan langsung dipenjara oleh Shenrou, dan orang mati ditempatkan di tempat. Dalam 3 napas, mereka tidak ingin bergerak dalam 1 langkah. Tetapi waktu 3 bunga benar-benar terlalu lama.
Waktu 3 napas sudah cukup bagi Zhu Hengyu untuk menyeberangi jarak 50 meter dan mengambil buah kuno yang liar. Melihat Zhu Hengyu menonjol dari kerumunan, dia bergegas menuju buah kuno yang liar. Tiba-tiba, ketiga biksu yang dipenjara di tempat yang sama tiba-tiba melompat dan bergemuruh. Namun, jika mereka melihat dari dekat ke mata dan ekspresi mereka, mereka tampaknya tidak marah. Terutama di mata mereka, bahkan ada cahaya senang dan optimisme. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu menjulang ke dalam pelukannya, mengeluarkan eliksir berukuran panjang, dan menelannya dalam satu gigitan. Masukkan pil ajaib. Benar, pada saat kritis, Zhu Hengyu akhirnya menelan pil ajaib. Saat dia memasukkan pil iblis ke perutnya, sesaat api putih naik dari tubuh Zhu Hengyu. Memasuki pil ajaib, Anda dapat memurnikan garis keturunan, dan mempromosikan tubuh iblis dari garis keturunan kelas 9 ke tubuh perang iblis tertinggi. Setelah dipromosikan menjadi Heavenly Demon Warrior, tubuh iblis tidak hanya mencapai kemurnian garis keturunan, tetapi juga mencapai tak terbatas. Yang paling penting adalah bahwa ketahanan api dari tubuh iblis telah berlipat ganda. Di bawah perhatian semua orang, Zhu Hengyu berkobar di sekitar. Pada saat yang sama, posisi tubuh iblis Zhu Hengyu juga meningkat dengan cepat. Baru saja hanya ada 47 paragraf. Namun, dalam waktu 3 nafas, peringkat iblis Zhu Hengyu telah terus meningkat selama 48 paragraf. 49 paragraf. Paragraf 50. Akhirnya, peringkat tubuh sihir Zhu Hengyu telah dinaikkan ke batas saat ini. Jika Anda ingin menerobos tubuh iblis 50 segmen, Anda harus bekerja sama dengan tubuh iblis 50 segmen untuk menembus batas. Hampir tidak mungkin menembus kesulitan pribadi. Namun, semua ini tidak lagi penting. Pada saat ini, peringkat tubuh sihir Zhu Hengyu telah mencapai batas 50 paragraf api penyucian. Dengan peningkatan gila posisi tubuh iblis, sebuah paksaan yang tak terlihat meledak dari tubuh Zhu Hengyu. Paksaan ini sangat dingin dan menakutkan. Bahkan pada inti dari api penyucian yang begitu panas, Zhu Hengyu masih tidak bisa merasakan sedikit pun kehangatan. Seolah pencipta tertinggi, dari atas langit, menatap dunia ini dengan dingin. Dilahirkan, tua, sakit, mati. Sukacita, kemarahan, kesedihan, sukacita. Tidak ada yang bisa menggoyahkan semangatnya. Tidak ada cara untuk mengubah keinginannya. Merasakan paksaan mengerikan yang pecah di dalam tubuhnya, Zhu Hengyu tidak bisa menahan rasa takut. Alasan mengapa ini adalah pil ajaib, tetap sampai sekarang. Zhu Hengyu hanya ingin menggunakan inti api penyucian, pemaksaan alam. Penindasan secara paksa, dan bahkan melindungi paksaan ini. Jika ini tidak terjadi, perubahan ada di permukaan, saya takut bahwa langit akan tertutup awan, dan langit akan bergulir. Fluktuasi tubuh perang iblis surgawi akan dengan cepat menyebar ke seluruh medan perang yang runtuh. Adapun saat ini, ada penindasan api penyucian yang tak berujung, sulit bagi orang lain untuk merasakannya. Bahkan jika itu terasa, ia hanya akan berpikir bahwa ini adalah gelombang api penyucian tanpa akhir. Itu tidak akan meragukan tubuh Zhu Hengyu. Merasakan iblis tirani semakin banyak. Kecepatan Zhu Hengyu juga semakin cepat dan cepat, langsung menyerbu ke area inti pusaran lava. Memasuki area 30 meter di sekitar buah kuno tandus. Berteriak, saya melihat gelombang panas tanpa batas melonjak. Kengerian yang tak terlukiskan dan suhu tinggi itu langsung menenggelamkan Zhu Hengyu. Satu langkah adalah perbedaan antara dunia dan dunia. Itulah saat Zhu Hengyu melangkah ke area 30 meter Huanggu Wan Moguo. Suhu di sekitarnya meningkat 10 kali dalam sekejap. Di bawah suhu yang sangat tinggi, Zhu Hengyu bahkan berhenti bernapas. Namun, bisakah Zhu Hengyu menjadi bingung seperti ini? Meskipun Zhu Hengyu melakukan taktik tindak lanjut, dan pada tahap sprint terakhir, menyelinap menyerang dari belakang dan memperbaiki 3 tuan. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang penyuka. Zhu Hengyu menghitung orang lain, mengapa orang lain tidak menghitung Zhu Hengyu? Namun, perhitungan Zhu Hengyu lebih dalam. Tidak ada yang bisa berpikir bahwa Zhu Hengyu telah memakan 10 buah vulkan sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang bisa berpikir bahwa Zhu Hengyu bahkan dapat memiliki pil iblis. Bahkan jika suhunya naik 10 kali, Zhu Hengyu masih bisa menahannya. Meskipun tidak mungkin untuk tetap dalam suhu tinggi untuk waktu yang lama. Tetapi selama Anda menahan nafas dan bertahan untuk waktu yang singkat, tidak ada masalah. Dengan napas lega, Zhu Hengyu menahan suhu tinggi yang menyala-nyala dan bergegas ke buah mangga furugu, meraih buah mangga fengu di tangannya. Tetapi pada saat ini, di belakang Hengyu Zhu, ratusan biksu menderita. Begitu memasuki area Huanggu Wan Moguo sepanjang 30 meter, dia tiba-tiba terangkat 10 kali lebih panas dan berteriak berulang kali. Melihat itu, api yang ganas bahkan disemprotkan keluar dari celah baju besi penyucian. Jelas pakaian mereka telah dinyalakan oleh suhu tinggi. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan fenomena menyedihkan mereka. Mata semua orang tertuju pada Zhu Hengyu. Saya melihat Zhu Hengyu dikelilingi oleh nyala putih. Dengan tangan kanannya, dia dengan kuat menggenggam buah kuno guguan, dan kemudian memasukkannya ke mulutnya.
Dengan suara yang jernih, Zhu Hengyu menelan 10.000 manggis yang sunyi seukuran telur ke perutnya. Saat buah mangga gu kuno memasuki perut, tubuh Zhu Hengyu tiba-tiba menyemprot kabut gelap. Melihat sekeliling, kabut gelap berputar dengan suram. Terus berubah menjadi berbagai bentuk teror. Seperti iblis, tetapi juga seperti Warcraft. Di antara kabut hitam dan tikungan, pusaran lava masih di tengah pusaran lava, masih dengan liar menyemprotkan api penyucian ungu. Di bawah perhatian semua orang, tubuh Zhu Hengyu secara bertahap mulai membengkak. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tubuh Zhu Hengyu berangsur-angsur membesar dari ketinggian kurang dari 2 meter menjadi lebih dari 3 meter. Ketebalan gambar juga meningkat dalam proporsi yang sama. Hal yang paling mencolok adalah di belakang Zhu Hengyu. Di bagian dalam bilah bahu di kedua sisi, sepasang sayap gelap perlahan terkondensasi. Dengan suara siulan, di belakang Zhu Hengyu, sepasang sayap iblis besar, perlahan-lahan menghadapi api penyucian api, membentang perlahan. Dikelilingi oleh udara hitam, sayap iblis di belakang Zhu Hengyu perlahan mengipasi. Pada saat yang sama, kaki Zhu Hengyu perlahan meninggalkan tanah. Dan peringkat tubuh iblis Zhu Hengyu, berdasarkan 50 paragraf, mulai naik lagi. 51, 52 paragraf. 60 paragraf. Dalam keadaan demonisasi, posisi tubuh iblis Zhu Hengyu telah meningkat 10 kali lipat. Ini adalah kengerian demonisasi. Dengan garis keturunan sempurna dari tubuh perang iblis surgawi Zhu Hengyu. Di bawah kondisi iblis Zhu Hengyu, pangkat tubuh iblis akan naik 10 kali berturut-turut. Pada saat ini, Zhu Hengyu, iblis 60 segmen, sudah menjadi iblis. Aturan dari perlombaan setan adalah seperti ini. Biksu klan setan domba iblis yang telah merampok guan iblis pil kuno dan memiliki kemampuan untuk menjelekkan adalah perwira sejati. Alasannya sederhana, setiap orang juga 50 setan. Awalnya, kekuatan Zhu Hengyu tidak serta-merta menghancurkan orang lain. Benar-benar bertarung, meskipun itu 1 lawan 1, Zhu Hengyu tidak dapat menjamin bahwa ia akan menang. Tapi sekarang, setelah berhasil merampok buah mangga gu kuno, setelah menggunakan kekuatan sihir. Setelah dalam keadaan demonisasi, pangkat tubuh sihir Zhu Hengyu akan naik 10 kali berturut-turut dan sementara memasuki dunia 60. Kesenjangan antara paragraf 60 dan paragraf 50 terlalu besar. Ini adalah bagaimana setan itu. Semakin Anda bisa mengalahkan lawan, itu artinya Anda jenius. Jika Anda bisa mengalahkan lawan dalam 2 tahap, itu artinya Anda jenius di antara para jenius. Anda bisa mengalahkan lawan Anda dalam 3 tahap, yang berarti Anda jenius melawan surga. Tetapi Anda ingin menyeberang lebih dari 3 tahap untuk mengalahkan lawan Anda. Ini benar-benar tak terbayangkan. Paling tidak, Zhu Hengyu sendiri sangat sulit dicapai. Bahkan jika itu dicapai dengan enggan, itu harus didasarkan pada kebijaksanaan, warisan sihir dan keterampilan sihir. Juga sulit bagi Zhu Hengyu untuk mengatasi 3 tahap monster dan mengalahkan lawan jika mereka dihadapkan oleh monster saja. Jika ada perbedaan 10 tahap antara 2 badan, Anda bahkan tidak perlu bertarung lagi. Pemimpin tubuh sihir 60 bagian dapat sepenuhnya membunuh biksu biasa dari tubuh sihir 50 bagian. Tentu saja, keadaan demonisasi tidak sesederhana itu. Seorang beku dalam keadaan teriblis adalah iblis sejati. Zhu Hengyu sekarang bukan hanya pangkat tubuh iblis, tetapi telah meningkat 10 kali berturut-turut. Yang paling penting adalah tubuhnya menjadi lebih besar, lebih dari 3 meter. Dan di belakangnya, ada sepasang sayap iblis. Miliki kekuatan terbang. Meskipun untuk sementara waktu, sayap iblis masih sedikit lemah, dan mereka tidak terbang sama sekali, tetapi meskipun demikian, ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh 100 orang. Sayap iblis ini mengendalikan, bukan udara. Tapi udaranya penuh energi sihir. Sayap iblis mendesak iblis untuk terbang. Ini adalah keuntungan besar yang tidak bisa dimiliki keluarga Phoenix. Ketika tubuh menjadi lebih besar, ada juga energi di dalam tubuh, serta kekuatan, kecepatan, dan daya tahan tubuh. Justru karena peningkatan besar dalam kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan energi sihir. Karena itu, pangkat tubuh sihir hanya naik 10 kali. Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Hengyu melihat kemana tidak ada yang berani menghadapinya. Pada saat ini, Zhu Hengyu memiliki kemampuan untuk membunuh semua orang yang hadir. Dia benar-benar membuatnya marah, bahkan jika Zhu Hengyu menembaknya untuk dipenggal tidak ada yang bisa menghentikannya. Meskipun semua orang yang hadir adalah anak dari keluarga besar, pada saat ini, identitas dan status Zhu Hengyu telah jauh melampaui mereka. Bahkan jika mereka dipenggal, keluarga mereka tidak akan pernah berani melakukan apapun pada Zhu Hengyu. Setelah merebut buah purba liar, Zhu Hengyu sekarang adalah perwira nyata dengan sebuah wilayah. Di dalam Demon Rache, Zhu Hengyu sudah menjadi Demon General yang sebenarnya. Bahkan jika Zhu Hengyu membunuh anak-anak dari keluarga besar, mereka hanya bisa menelan suara mereka. Kalau tidak, sebagai anggota Mozu, yang berani mengambil tindakan terhadap Jenderal Iblis, sudah pasti bintang tua itu memakan arsenik lelah hidup. Departemen militer adalah otoritas tertinggi setan.
Tidak ada keluarga yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk menghadapi militer. Setiap perwira yang memiliki kemampuan untuk melakukan iblis adalah harta paling berharga dari iblis. Itu adalah kekuatan mutakhir iblis untuk bertahan hidup di dunia ini dan bertarung melawan alien. Sang Jenderal Iblis bisa mati, tetapi ia tidak boleh mati di tangannya sendiri. Jika ada yang berani memulai melawan Jenderal Iblis, maka semua orang di keluarga ini harus dikuburkan untuk Jenderal Iblis. Bahkan jika itu terluka tetapi tidak mati, dosa itu tidak dapat ditoleransi. Hukuman mati mungkin dikecualikan, tetapi kejahatan yang hidup tidak bisa melarikan diri pula. Properti keluarga disita, dan semua anggota keluarga akan dikeluarkan dengan benteng perbatasan dan menjadi pekerja keras. Oleh karena itu, terlepas dari sebelumnya, semua orang dapat mengambil dengan tidak bermoral. Tetapi begitu seseorang berhasil meraih buah kuno, tidak ada yang berani berbicara dengan santai. Belum lagi bahwa itu tidak bisa dikalahkan, bahkan jika itu bisa dikalahkan, tidak ada yang berani mengalahkannya. Apakah itu kemenangan atau kekalahan, selama iblis akan ditembak, itu tidak bersalah. Hah, Di dengung dingin, Zhu Hengyu meluruskan tubuhnya. Saat buah purba liar dipetik, kecepatan pusaran lava perlahan mulai berkurang. Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Hengyu diam-diam mengangkat keadaan yang di iblis itu. Melihat pemandangan ini, semua orang menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengeluarkan batu ruang, membuka saluran dimensi, dan melarikan diri dari api penyucian yang tak berujung. Perlu disebutkan bahwa di area lain dari medan perang yang runtuh, ruangnya rusak dan kacau. Bahkan jika ada batu ruang, tidak ada yang berani menggunakannya. Bahkan jika seseorang menggunakannya, tidak ada yang berani masuk ke saluran dimensi. Kalau tidak, badai kacau yang pecah di antariksa pasti akan membunuhnya menjadi terak. Namun, api penyucian tak berujung ini, serta pulau-pulau sekitarnya di atas merupakan pengecualian. Ruang di area ini sangat lengkap. Bahkan jika memasuki saluran dimensi, itu tidak akan menderita kerugian apapun. Jika bisa, Anda dapat langsung menuju lantai 4 api penyucian melalui saluran dimensi. Namun, di dalam api penyucian tanpa akhir, batas yang dapat ditampung adalah 50 setan. Lebih dari 50 segmen tubuh magis akan ditolak oleh api penyucian dan tidak akan bisa masuk sama sekali. Adapun 10 tahap kenaikan setelah iblisisasi, itu sebenarnya promosi palsu. Bahkan, peringkat iblis Zhu Hengyu masih 50. Hanya saja kekuatannya bisa mencapai 60 setan. Kalau tidak, jika seseorang mengolah tubuh iblis ke paragraf 99. Begitu pesona dinyalakan, bukankah itu 109? Intinya adalah bahwa tidak ada yang namanya paragraf 109 di dunia ini. 9 ini seperti memurnikan emas. Dimurnikan hingga batasnya, kemurnian emas akan mencapai 100% paling banyak. Anda tidak dapat memurnikan emas hingga 100% murni. Oleh karena itu, dalam keadaan teriblis, yang sebenarnya meningkat adalah kekuatan tempur, bukan keadaan sebenarnya. Bahkan, di dalam api penyucian ini, 50 segmen setan sudah menjadi batasnya. Bahkan jika ada ramuan yang cukup untuk disediakan, tidak ada yang bisa mengolah tubuh sihir menjadi lebih dari 51. Bahkan jika seseorang meremas 51 biarawan, Purgatori juga akan dengan panik menolaknya, memerasnya langsung ke ruang dimensi dan mengirimkannya kembali ke dunia permukaan. Melihat semua orang pergi, Zhu Hengyu tidak tinggal banyak. Keluarkan spar, buka saluran dimensi dan kembali ke dunia permukaan. Lampu biru menyala. Pada saat berikutnya, Zhu Hengyu muncul di aula yang mulia. Penentuan posisi koordinat spar spasi terletak di sini. Memalingkan kepalanya untuk melihat-lihat, Su Ziyun belum kembali. Mengerutkan alisnya, Zhu Hengyu diam-diam menebak, serangkaian lampu biru menyala, dan sekelompok orang muncul di aula satu demi satu. Setelah lampu menyala, Zhu Hengyu melihat Su Ziyun dengan wajah gembira dan tubuh gemetar. Tidak perlu bertanya, orang ini rupanya berhasil meraih fantastik manggis. Kalau tidak, dia tidak bisa bersemangat seperti itu. Zhu Hengyu melihat Su Ziyun pada saat bersamaan. Su Ziyun juga menemukan Zhu Hengyu. Meskipun Zhu Hengyu berusaha menyembunyikan ekspresinya, tidak peduli bagaimana dia menyembunyikannya, dia tidak bisa menyembunyikan sentuhan kegembiraan itu. Bagaimanapun, baik Zhu Hengyu maupun Su Ziyun bukanlah aktor. Bahkan jika kota ini lebih dalam, keterampilan akting pada akhirnya kurang. Dari lengkungan sudut mulut, banyak hal yang bisa dinilai. Yang disebut tidak bisa tidak berbicara tentang keadaan Zhu Hengyu dan Su Ziyun saat ini. Padahal, selama wajah tidak hilang, banyak hal yang bisa ditentukan. Terlebih lagi, siapapun yang mendapatkan buah ajaib iblis tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Bahkan, tidak ada yang mau pergi ke Tibet sama sekali. Kalau tidak ada yang tahu bahwa Anda telah mendapatkan gua Ngogo kuno, dan Kementerian Urusan Militer tidak mengakui Anda sebagai 100 pria sejati. Jika tidak ada yang tahu siapa yang mendapatkannya, bahkan jika seseorang membunuhmu, itu akan sia-sia. Karena itu, tidak ada yang sebodoh itu dengan sengaja bersembunyi. Sebaliknya, semua orang takut orang lain tidak tahu. Adapun konspirasi, pembunuhan. Dalam pepatah lama tentang Demon Rache Anda datang jika Anda memiliki keberanian.
Sangat mudah untuk membunuh iblis dengan kemampuan terbang. Tepat ketika Zhu Hengyu dan Su Ziyun saling memandang. Di dalam aula, serangkaian lampu biru menyala lagi. Segera kelompok ketiga biksu setan domba berhasil kembali ke tanah. Dari jumlah ini lebih dari 300 orang, sebagian besar dari mereka semua kehilangan muka. Hanya di tengah, seorang gadis cantik tersenyum kecelah. Jelas, buah sunyi ketiga diambil oleh gadis itu. Di antara pengamatan, seorang agen khusus dari Departemen Militer datang dengan senyum di wajahnya. Bagi para beku yang tidak merebut 10.000 buah ajaib, bahkan jika komisioner melihatnya, sepertinya sedang memandang ke udara. Dan untuk Zhu Hengyu, Su Ziyun, dan gadis cantik itu, ada senyum di wajahnya. Di mata kepala Departemen Militer, hanya biksu yang menyambar 10.000 mangga yang dianggap sebagai karakter. Dan para beku yang tidak merebut buah iblis tidak lain adalah umpan meriam di mata mereka. Jangan berpikir bahwa mereka begitu kuat, ini dipaksa oleh kenyataan. Orang-orang dari suku Moyang yang tinggal di Kepulauan Moyang, meskipun terlindungi dengan baik, hampir tidak pernah mengalami ujian perang. Namun pada kenyataannya, pertempuran antara domba iblis dan orang asing tidak pernah berhenti. Bencana lautan seperti keluarga ular laut hanya sepele bagi keluarga domba iblis, dan itu bisa diabaikan. Dalam perang sesungguhnya, para beku yang tidak merebut buah iblis sebenarnya hanyalah umpan meriam. Terkadang, untuk mencapai tujuan strategis, ratusan ribu beku tersebut secara langsung digunakan sebagai umpan dan dikirim ke perangkap. Meskipun pertempuran terakhir, mungkin klan iblis telah menang. Namun pada kenyataannya, pasukan ratusan ribu klan iblis domba digunakan sebagai umpan, tetapi tidak ada kembali. Setelah lama di Departemen Militer, ketika meriam makanan ternak ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta secara pribadi dibuang, itu ditinggalkan dengan tangan. Dalam hati saya, tidak ada perasaan untuk umpan meriam. Meskipun, para beku muda di sekitar ini adalah anak-anak yang luar biasa dari kekuatan besar dan keluarga besar. Namun, mereka bahkan salah atas nama perwira. Hanya nama perwira, tidak bisa benar-benar memerintahkan tentara untuk bertarung. Singkatnya, sebagai perwira domba iblis, bahkan setelah dikalahkan dan ditangkap di medan perang, musuh juga akan memberikan respek yang cukup dan tidak akan pernah menyalahgunakan mereka. Meskipun mereka juga akan ditahan, selama pihak lain dapat membayar cukup, mereka dapat ditebus. Jika klan domba iblis juga menangkap tawanan perang lainnya, mereka juga dapat ditukar secara adil. Adapun bidak lain dari domba iblis, tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Setelah ditangkap, itu pada dasarnya akan dianggap sebagai kelezatan, didebit dan dikupas, dan bahkan dagingnya akan dimakan bersih oleh Anda. Bahkan jika mereka tidak makan, mereka pada dasarnya akan dikirim untuk melakukan kerja berat, yang sepenuhnya tanpa hak asasi manusia. Singkatnya, biksu iblis dengan kemampuan untuk melakukan iblis adalah aset paling berharga dari domba iblis. Baik dari segi identitas dan status tinggi di atas tanah dan menakjubkan. Api penyucian tak berujung ini seperti gerbang naga dari setan domba. Selama lompatan berakhir, Anda dapat melompat ke dalam naga, dan itu bukan lagi semut. Dan orang yang tidak bisa melompati, maka itu hanya semut. Tentu saja, bahkan dengan kemampuan untuk menjelekkan, tidak mungkin untuk mengabaikan semua orang. Faktanya, keluarga besar dan kekuatan utama tidak sesederhana itu. Keluarga besar itu, dan kekuatan besar, bisa bangga dengan semua makhluk. Itu karena anak-anak dari orang-orang ini benar-benar berhasil menyambar buah kuno dan menjadi iblis. Zhu Hengyu hari ini, meskipun dia memang sangat kuat, dan memiliki kemampuan untuk menjelekkan. Tetapi sebenarnya, jika sekarang Anda menghadapi keluarga Wu di mana Wu Huachi berada, kemudian Zhu Hengyu masih memiliki kekejaman. Keluarga Wu dapat menjadi salah satu dari 10 keluarga domba iblis, karena leluhur keluarga Wu adalah iblis. Iblis yang disebut memiliki wilayah sebagai kerajaan. Level tubuh sihir mencapai 80, dan keberadaan lebih dari 80 segmen. Dan jika Anda ingin menembus tahun 60-an, Anda harus mengandalkan bantuan Fang Guan Mo Guo. Para biksu yang tidak berhasil mengambil buah ajaib Guan liar, hampir tidak ada cara untuk menerobos ke 60 bagian tubuh sihir. Mulai sekarang, Zhu Hengyu tidak lebih dari seorang perwira. Di atasnya, ada perwira, kapten, jenderal sihir, sihir tampan, dan kemudian iblis. Bagi Departemen Militer, melintasi tingkat pertama adalah hal yang jauh berbeda. Di atas medan perang, itu adalah pembunuhan pejabat tingkat pertama. Oleh karena itu, meskipun Zhu Hengyu telah menjadi perwira nyata, dibandingkan dengan keluarga besar dan kekuatan yang kuat, dia masih sangat kecil dan sangat lemah. Karena itu, Zhu Hengyu dan Su Ziyun harus menyimpan rahasia. Bagaimanapun, keluarga Wu tidak dapat diberitahu bahwa kematian Wu Huachi terkait dengan mereka. Kalau tidak, begitu konflik dimulai secara langsung, masalahnya menjadi besar. Ikuti agen khusus, Zhu Hengyu, Su Ziyun, dan gadis cantik bernama Ying Luo, dan bergegas ke kantor militer. Dalam proses berikut ini, benar-benar tidak ada yang bisa dikatakan. Meskipun Zhu Hengyu, Su Ziyun, dan Ying Luo menjadi pejabat tingkat terendah dari Departemen Militer, pada kenyataannya, status mereka terlalu rendah.
Belum lagi tingkat tinggi militer, bahkan tingkat menengah militer terlalu malas untuk mengabaikannya. Hanya petugas akar rumput dari Kementerian Militer yang dikirim untuk membantu mereka melalui prosedur yang relevan, dan bendera tim serta lencana dikeluarkan. Sebagai perwira, ia sudah memenuhi syarat dan memiliki bendera pertempuran sendiri. Sebagai perwira, bendera adalah segitiga hitam. Di atas spanduk, garis besar digambar dengan garis emas. Di antaranya, karakter Zhu Hengyu. Su Ziyun, tentu saja, adalah kata Su. Selain bendera pertempuran, hal terpenting adalah lencana yang bisa Anda kenakan bersama Anda. Sebagai perwira tingkat paling dasar, lencana Centurion adalah lencana besi hitam. Lencana besi hitam ini mungkin tampak biasa, tetapi hanya dapat dimiliki oleh perwira yang memiliki kekuatan nyata dan dapat diiblis. Meskipun lencana besi hitam terlihat sangat buruk. Hitam adalah hitam, kilau redup, dan tidak terlihat bagus sama sekali. Tetapi dengan lencana ini, itu adalah elit iblis. Dengan lencana ini, itu adalah keberadaan yang sangat mulia di atas semua makhluk hidup. Lencana terendah tentara adalah lencana besi gelap. Tetapi bahkan yang terendah, mereka sudah memiliki kualifikasi yang cukup untuk mewakili militer. Kecuali bertemu komandan militer senior dengan pangkat lebih tinggi. Jika tidak, lencana besi hitam sudah cukup untuk menghancurkan semua sapi jantan, hantu, dan ular. Bahkan jika hanya lencana besi hitam sudah cukup, itu sudah cukup untuk melintasi dunia. Kemanapun dia pergi, Xie Zuo mundur. Setelah menyelesaikan prosedur pendaftaran dasar, setelah menerima lencana dan bendera perang, Zhu Hengyu, Su Ziyun, dan Ying Luo meninggalkan kantor militer dengan senyum di wajah mereka. Dari saat ini, mereka telah menjadi elit iblis. Dari saat ini, mereka telah menjadi masa depan musuh. Meskipun untuk saat ini, status mereka masih sangat rendah. Tetapi dengan berlalunya waktu, mereka akhirnya akan menginjakkan kaki di panggung besar dunia ini. Suatu hari, mereka akan berteriak funky dan membangkitkan situasi. Suatu hari, mereka akan memegang matahari dan bulan dan memainkan trik. Adapun mereka yang belum bisa mengambil buah iblis, mereka hanya bisa menyesalinya. Dalam kehidupan ini, mereka hanya bisa menjadi orang biasa. Bahkan jika mereka juga dinaturalisasi di departemen militer, mereka hanya prajurit biasa. Untuk semua orang dalam perlombaan setan, hanya mereka yang telah berhasil merampok buah iblis setan kuno yang telah lulus ujian dari leluhur setan dan diakui oleh leluhur setan. Mereka adalah pengikut leluhur setan. Setelah menerima bendera dan lencana pertempuran, Su Ziyun dan Ying Luo berbalik dan pergi. Kemana Zuo Luo pergi dan apa yang dia lakukan tidak diketahui Zhu Hengyu. Namun, Zhu Hengyu tidak peduli dengan Ying Luo. Semua orang hanyalah pejalan kaki, bahkan jika kita bertemu lagi, kita mungkin tidak saling kenal. Adapun Su Ziyun, meskipun dia tidak mengatakannya, Zhu Hengyu tahu bahwa dia pasti akan berangkat sesegera mungkin dan kembali ke Kepulauan Domba Luar. Adapun Zhu Hengyu, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Pulau Yangtze ini terletak di tengah-tengah kepulauan yang menyerupai sihir. Ini bukan hanya Cina ekonomi, pusat budaya, tetapi juga pusat perdagangan. Dalam cincin dimensi Zhu Hengyu, ada 1000 kotak diisi dengan ratusan juta batu energi magis yang unggul. Jika diubah menjadi batu energi magis primer, itu akan menjadi 1 triliun. 1 triliun. Ini jelas merupakan sosok astronomi bagi orang-orang biasa di Limin. Orang biasa, bahkan jika mereka bekerja keras, tidak dapat menghasilkan banyak uang. Tapi sisi Zhu Hengyu sebenarnya berbeda. Dia setara dengan menjara keluarga ular laut, kota super besar, dan mengumpulkan lebih dari setengah kekayaan selama 10 juta tahun. Ras ular laut dan ras domba iblis adalah dua ras yang sama sekali berbeda. Hal yang sama adalah batu energi sihir, klan iblis mengkonsumsi banyak setiap hari. Karena itu, bahkan jika ada lebih banyak batu ajaib, ia akan dengan cepat mengonsumsi cahaya. Konsumsi ini tidak berarti bahwa bunga batu energi ajaib ini diambil. Sebaliknya, batu energi magis ini disempurnakan atau digunakan. Setelah disempurnakan dan digunakan, batu energi ajaib ini menghilang di udara. Batu energi ajaib yang dikonsumsi oleh klan iblis domba setiap tahun jelas merupakan sosok astronomi. Di sisi lain, keluarga ular laut sangat berbeda. Perlombaan ular laut bukanlah ras iblis, mereka tidak dapat menggunakan batu energi sihir untuk membantu dalam latihan sama sekali. Tidak perlu memurnikan batu energi magis untuk alkimia, menempa, atau bahkan memasak. Bagi setan, ki iblis adalah yang paling bergizi dan lezat. Bagi keluarga ular laut, energi sihir sangat beracun, limbah tidak ada tempat untuk digunakan. Karena itu, meski klan ular laut dan klan domba iblis, mereka akan memanen banyak batu ajaib. Namun, keluarga ular laut menggunakan batu energi magis pada dasarnya digunakan sebagai batu giok, atau sebagai bahan bangunan dan dekorasi. Untuk penggunaan batu energi ajaib, tidak perlu mengkonsumsi batu energi ajaib. Karena itu, Zhu Hengyu benar-benar besar di kota Suihua. Kekayaan yang dibawa Zhu Hengyu bersamanya dapat digambarkan sebagai kota yang kaya dan musuh. Dan kota ini masih merupakan kota super dengan populasi puluhan juta.
Dengan begitu banyak uang dalam pikiran. Juga di Kepulauan Domba Ajaib, pusat ekonomi dan perdagangan dari 3.000 kelompok pulau. Bagaimana mungkin Zhu Hengyu datang dan pergi dengan tergesa-gesa? Luangkan waktu sejenak untuk membeli sejumlah besar bahan obat, bahan, dan perhiasan dari sini dan kirimkan kembali ke Kepulauan Domba Luar. Jika Anda menjualnya kembali ke si Serpent. Nah, setiap kali Zhu Hengyu menghabiskan batu energi magis, ia setidaknya bisa mendapatkan lebih dari 100 batu energi magis dari tingkat yang sama sebagai imbalannya. Karena itu, alih-alih pergi bersama Su Ziyun, Zhu Hengyu memilih untuk tetap tinggal. Setelah meninggalkan kantor militer, Zhu Hengyu menghentikan kereta, dan berkata dengan acuh tak acuh, pergi ke penginapan paling mewah. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, pengemudi kereta tidak bisa membantu tetapi tertegun. Anda tahu, di sini adalah pulau-pulau seperti sihir, daerah inti dari 3.000 kelompok pulau kota Yangtze. Ini adalah pusat ekonomi, budaya, perdagangan, politik. Sama seperti namanya di sini, Pulau Yangtze adalah jantung dari klan Moyang. Kota Yangtze adalah ibu kota dari balap domba setan. Penginapan paling mewah di kota Yangtze disebut Purgatory Inn. Kamar paling mewah di sana akan berharga sejuta batu ajaib untuk 1 malam. Tentu saja, untuk beku biasa, yang disebut unit mata uang harus merujuk ke batu ajaib utama. Di dunia ini, tidak ada penginapan yang membutuhkan 1 juta batu energi magis superior untuk 1 malam. 1 juta batu energi magis superior dapat membeli penginapan besar. Namun demikian, bagi para biarawan iblis domba biasa itu benar-benar menakutkan. Bahkan di kota Yangtze, pendapatan bulanan rakyat biasa hanya 10.000 atau 20.000 batu ajaib dasar. Mereka ingin menghabiskan 1 malam di Purgatory Inn, mereka tidak akan menghabiskan apapun dan menghabiskan gila selama 4 atau 5 tahun. Ini benar-benar berlebihan. Melihat kusir itu, Zhu Hengyu tersenyum acuh, tetapi tidak banyak bicara. Dalam 2 tahun terakhir, Zhu Hengyu benar-benar kelelahan. Mulai sekarang, dia tidak ingin melakukan apa-apa, hanya ingin istirahat yang baik. Tidurlah selama 3 hari 3 malam sebelum memikirkan langkah selanjutnya. Karena Anda ingin tidur, maka secara alami cari tempat yang paling nyaman dan nyaman untuk tidur. Adapun tarif kamar $1 juta, Zhu Hengyu benar-benar tidak ada. Dengan keluarga Zhu Hengyu saat ini, ia secara alami akan tinggal di penginapan terbaik dan termahal. Kalau tidak, itu terlalu pelit. Karena itu, saya menghasilkan uang, jadi mengapa tidak menghasilkan uang jika saya tidak ingin menikmatinya? Sepanjang jalan, setelah lebih dari 1 jam, kereta berhenti di depan Purgatory Inn. Mendongak Purgatory Inn berwarna merah gelap. Bangunan penginapan berdiri di tanah, dengan ketinggian 3 atau 400 meter. Seluruh bangunan seluruhnya terbuat dari lava yang diperoleh dari api penyucian. Mewah, 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 kelas atas. Menatap Purgatory Inn, Zhu Hengyu harus mengagumi bahwa penginapan besar ini memang mewah dan mengesankan. Saya tidak tahu bagaimana mereka mendapatkan lava ini dari dalam api penyucian. Belum lagi harga lava Purgatory ini, biaya transportasi lava Purgatory ini jelas merupakan angka astronomi. Setelah keluar dari kereta, Zhu Hengyu mengeluarkan batu energi ajaib tanpa melihatnya, dan memasukkannya langsung ke tangan pengemudi. Dia dengan gembira mengambil batu energi ajaib yang diserahkan oleh Zhu Hengyu, dan mulut kereta tidak bisa menutup. Terima kasih lagi dan lagi. Sang kusir juga berpengalaman, dan hanya dengan genggaman ia bisa menentukan berapa banyak batu ajaib. Ketika kusir ingin datang, batu energi magis ini harus menjadi batu energi magis dasar. Namun demikian, ini cukup untuk 2 atau 300. Setiap jam, Anda bisa menghasilkan banyak uang, cukup untuk membuatnya bahagia. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa standby di channel